Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya percaya semua kita tetap bersukacita. Amin. Itu sebabnya mari bawa hatimu, karena Dia Bapa yang setia, yang selalu menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Engkau, karena Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Percayakan hidupmu kepada Bapa yang setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami menyembah Engkau. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia.
Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Sembah Dia, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia. Kami bersyukur, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Terima kasih. Mari angkat suaramu menyembah Dia. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Dan Engkau selalu menyertai setiap kami. Kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu selalu nyata bagi setiap kami. Itu sebabnya kami mau mengangkat hati kami, memuliakan Engkau. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Kita patut bersuka cita, sebab ada kuasa yang terbesar, yang terhebat di dalam nama Yesus. Yuk semua, tepuk tangan bersama-sama. Overcome, we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here.
percaya Tuhan akan melawat setiap kita semua. Amin. Haleluya. Come on. Woo. Ayo yang di rumah, mari tepuk tangan bersama-sama. Tinggikan namanya. Hey. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Ayo semua saudara, tinggikan dia bersama. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu. Woo! Mari nyatakan bersama-sama. Kau meneguhkan, come on. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Berikan sorak-sorai bagi dia. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 14 Februari tersedia online melalui YouTube channel NDC dan juga ndcministry.tv. Ibadah juga akan disertai dengan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Persiapkan roti dan anggur bagi Anda dan keluarga. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Ajak dan temani anak Anda untuk beribadah dan bukalah parenting guide menggunakan aplikasi NDC.
Youth Service setiap Sabtu pukul 16 diadakan secara online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night setiap Rabu pukul 19.30 tersedia di YouTube channel NDC. Woman Service setiap Kamis pukul 10 diadakan secara online. Dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @ndcwoman. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silahkan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Nas, Papa Mama udah daftar core buat ikut Journey of Love. Programnya apa aja ya? Khusus bulan Februari, Core Leader akan membimbing Anda untuk setiap hari membaca revive yang didesain khusus bagi couple dan single, menjalankan tantangan cinta, mengisi jurnal cinta, mengikuti daily love quotes. Ikuti juga Show Your Love Contest. How do you show your love? Posting video aktivitas menunjukkan cara Anda mengekspresikan kasih maksimal 20 detik. Detail lebih lanjut dapat dilihat di Instagram @ndc_core. Video dengan konten terbaik akan diumumkan pada tanggal 28 Februari. Berikut ini adalah alur pengajuan pemberkatan nikah di NDC. Pertama-tama, apakah saudara sudah tergabung di dalam core? Karena marriage class hanya dapat didaftarkan oleh core leader. Ada 2 kelas yang wajib diikuti, yaitu RL dan PM. Setelah lulus kelas RL, ada waktu tunggu untuk melanjutkan ke kelas PM. Selama waktu tunggu ini, pasangan juga wajib hadir atau aktif mengikuti core selama minimal 3 bulan. Setiap jemaat yang sudah lulus kelas premarital akan di-follow up untuk melanjutkan ke proses pengajuan pemberkatan nikah. Perlu diperhatikan, kelas RL diikuti selama 2 bulan, kemudian ada jeda waktu 3 bulan sebelum mengikuti kelas PM selama 1 bulan. Jadi, keseluruhan waktu yang diperlukan untuk mengikuti marriage class di NDC adalah minimal 6 bulan setelah memenuhi persyaratan untuk mengikuti kelas RL. Jika ada pertanyaan mengenai marriage class di NDC, Anda dapat menghubungi nomor berikut. Hotline doa tersedia melalui WhatsApp chat di nomor 0811 188 992. Kirimkan permohonan doa Anda karena ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Bagi jemaat NDC yang ingin mengikuti berbagai kegiatan di NDC Ministry atau ingin mendapat pelayanan dari kami, silakan membuka website ndcministry.org untuk informasi jadwal, atau dapat mengirimkan email ke sekretariat@ndcministry.org. Dan akhirnya, jangan lupa untuk memfollow, like, dan subscribe berbagai sosial media NDC. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu, hampiri Dia, mengucap syukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kami bersyukur. Mari sama-sama katakan,
Shalom. Saudara-saudara, senang boleh berjumpa kembali dengan saudara semua dan melihat saudara setia beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan minggu ini kita akan dilayani dan mendapat berkat firman Tuhan dari Pastor Ruben Adi. Beliau adalah teman saya dan sekarang menjabat sebagai ketua umum dari Gereja Bethel Indonesia. Sebuah sinode yang besar dan sedang berkembang dan dipakai Tuhan secara luar biasa di Indonesia. Pastor Ruben Adi juga adalah gembala sidang yang gerejanya juga sedang berkembang dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya percaya firman Tuhan dari beliau akan sangat memberkati kita semua. Mari kita sambut dengan hangat Pastor Ruben Adi. Haleluya. Shalom jemaat NDC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Saya tentu berterima kasih kepada Pendeta Yosia Abdi Saputra untuk kesempatan yang telah diberikan untuk saya bisa melayani. Sesuai dengan informasi yang Pak Yosia sampaikan kepada saya bahwa bulan ini tema khotbah adalah Infinite Love, kasih yang tanpa batas. Maka saya akan menyampaikan firman dengan judul kasih di tengah pandemi. Saudara sekalian, tahun 2020 yang lalu adalah masa-masa yang sulit untuk kita karena pandemi COVID-19 melanda dunia bahkan Indonesia. Nah, ini menimbulkan berbagai krisis kesehatan, krisis keuangan, tetapi juga krisis kasih. Karena ternyata angka perceraian dan angka kekerasan di dalam rumah tangga makin meningkat. Dalam situasi semacam ini bagaimanakah supaya kita bisa berkemenangan? Jawabannya adalah kasih. Kalau kita memiliki kasih di tengah pandemi, kita bisa mengatasi semuanya. Alkitab berkata bahwa Allah adalah sumber kasih. God is love. Dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, firman Allah juga berkata demikian. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Ada ungkapan yang berkata, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan, tapi kasih Allah sepanjang zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita karena Dia sangat mengasihi kita. Mungkin saudara berkata, apa buktinya Allah mengasihi kita? Mengapa Dia biarkan virus corona ini tetap merajalela? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya lah anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara bahwa bukti kasih Allah yang terbesar adalah Kristus rela mati untuk kita. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa Kristus mati untuk kita bahkan ketika kita belum bertobat. Artinya kita belum baik, kita hidupnya belum benar, tapi Yesus rela melakukannya semua buat kita. Saya teringat ikan salmon itu lahirnya di sungai. Tapi kemudian mereka besar dan bertahun-tahun ada di laut lepas. Tapi kalau sudah waktunya mereka menetaskan telur-telurnya, mereka akan kembali ke hilir sungai. Menempuh jarak ratusan bahkan mungkin ribuan kilometer, berbulan-bulan dari laut lepas ke hilir sungai. Dan kemudian setelah mereka menetaskan ribuan telur ikan salmon, tidak lama mereka mati. Dan kemudian setelah mati tubuh mereka hancur. Dan itulah yang kemudian dimakan oleh salmon kecil sehingga mereka bisa sehat dan hidup. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan juga telah rela mati untuk kita. Supaya kita yang seharusnya binasa dalam neraka memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Nah sayangnya banyak orang sekarang berpikir bukti kasih Allah adalah kekayaan atau kesehatan atau bahkan pangkat yang tinggi. Dan mereka ingin mencoba mengganti Yohanes 3:16 dengan kalimat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan uang yang banyak kepada saya, istri yang cantik kepada saya, kedudukan yang tinggi kepada saya, kesehatan yang prima kepada saya. Tapi tahukah saudara bahwa apa yang tadi saya sebutkan, kesehatan, kekayaan, itu semuanya fana dan sementara. Sedangkan Kristus kekal.
Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita bukan hanya menikmati berkat di sini, tapi terutama di dalam kekekalan. Karenanya jangan pernah membuktikan kasih Allah dengan hal yang lain, kekayaan, kesehatan, jabatan. Tetapi percayalah, Kristus yang rela mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita, adalah bukti karya Allah yang paling besar. Alkitab juga menyatakan kepada kita, kita mengasihi Tuhan karena Allah yang pertama-tama telah mengasihi kita. Sehingga sekarang yang kita perlukan adalah meresponi kasih Bapa itu kepada kita. Bagaimana caranya? Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Tuhan memberikan hukum yang terutama yang harus kita taati. Bunyinya demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara sekalian, kalau Alkitab itu diringkas, maka kita akan temukan Matius 22 ayat 37 sampai 39 tadi yang bisa disimpulkan mengasihi Tuhan vertikal, mengasihi sesama horizontal. Ini adalah prinsip salib. Dan inilah tujuan tertinggi yang kita harus lakukan dalam hidup, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan implikasinya ada 3 yang saya mau bagikan supaya kasih nyata di tengah pandemi ini. Yang pertama, kita harus mengobarkan kasih kita kepada Allah. Saudara tahu sejak pandemi merebak, maka kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Sehingga ibadah merupakan pilihan pribadi kita. Apakah kita mau tetap taat karena cinta kepada Tuhan, ataukah kita mau bermalas-malasan? Sayangnya banyak orang yang kemudian hanya beribadah online dalam situasi ini, cuma jadi penonton. Bahkan ketika ibadah online jarang-jarang nyanyi, nyanyi pun pelan banget. Kemudian kalau nyembah kita tidak menyembah Dia, berdoa ala kadarnya, apalagi pelayanan sudah tidak sama sekali. Akibatnya roh kita mulai padam. Padahal Alkitab berkata supaya kita menjaga agar api Roh Kudus selalu berkobar di dalam hidup kita. Tidak boleh dibiarkan padam, tapi harus selalu menyala-nyala. Untuk itulah supaya hidup kita tidak terus turun secara rohani dan ngaco hidup dalam dosa, maka kita harus meningkatkan saat teduh pribadi. Ayo saudaraku, kita makin sungguh-sungguh menjadi pemuji Tuhan, penyembah Tuhan, rajin berdoa, rajin mendengar khotbah-khotbah melalui YouTube dan sarana yang lain. Dan jangan lupa kita juga perlu baca Alkitab secara teratur setiap hari. Saya mau katakan tingkat pengenalan kita akan Allah akan menentukan tingkat penyembahan kita kepadanya. Kalau kita sungguh mengenal Allah melalui Alkitab yang kita baca, maka pengenalan kita akan menyebabkan penyembahan kepada Allah itu makin sungguh-sungguh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya dorong saudara juga untuk mengikuti kelompok sel. Tetap connect dengan saudara seiman. Walaupun mungkin tidak bisa hadir secara fisik, secara ragawi. Tapi kita bisa melakukannya secara online, melalui Zoom misalnya. Alkitab berkata berdua lebih baik dari seorang diri. Karena kalau yang satu lemah, yang lain bisa mengangkatnya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita mengelilingi hidup kita dengan orang-orang seiman yang bisa saling bertukar pikiran dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah. Oh, saya yakin kita akan makin menyala-nyala cintanya kepada Tuhan. Saudara, biar pada masa pandemi ini kita selalu ingat bahwa hidup kita sangat terbatas. Dan gunakanlah waktu yang terbatas yang adalah anugerah Tuhan ini untuk hidup dekat bahkan melekat kepadanya. Hal kedua yang kita harus lakukan adalah mengokohkan keluarga. Karena mengasihi sesama itu tentu harus dimulai dari keluarga. Mengasihi suami atau istri, orang tua, anak, adik, dan kakak. Teringatlah saya Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah ditanya oleh seseorang,
Ibu, bagaimana caranya kita mengusahakan perdamaian dunia? Ibu Teresa berkata, pulang ke rumahmu, kasihi keluargamu, maka dunia akan berdamai. Betapa tepat apa yang dia katakan. Saudara tahu masalah di dalam keluarga akan menimbulkan masalah di tempat yang lain. Tetapi keharmonisan, kerukunan di dalam keluarga akan membawa dampak kesejukan dan damai sejahtera di dalam lingkungan yang lebih luas. Karenanya mari kita mengokohkan keluarga kita dengan cara menyatakan kasih, bahkan mengampuni kesalahpahaman, bahkan kesalahan, kealpaan yang telah dilakukan oleh anggota keluarga kita. Saya punya rumus sederhana supaya kita bisa hidup lebih bahagia. Happy wife, happy life. Kalau saudara mau bahagia, bahagiakan istrimu. Kalau istrimu nggak bahagia, habis hidup lo. Saudara, William Shakespeare, seorang pujangga ternama, pernah berkata, kalau engkau bisa menertawakan kesalahanmu, engkau akan bisa memperpanjang umur. Tapi katanya istri daripada Shakespeare pernah bilang, tapi kalau engkau menertawakan kesalahan istrimu, maka umurmu akan makin pendek katanya. Wah, saudara-saudara, memang karakter kita biasanya digosok ya melalui orang-orang yang dekat dengan kita, terutama pasangan kita. Ada suami yang gagah sekali kalau di kantor itu ngomongnya berwibawa seperti singa dari Yehuda. Tapi kalau pulang ke rumah dia takut sama singa betina yang satu itu, bininya. Saudara sekalian, suami bisa hebat, panglima, tapi ada istri yang pang-6, lebih sakti istrinya, saudara sekalian. Nah, karena itu mari kita selalu mengupayakan kerukunan, kesehatian di dalam keluarga. Tahukah saudara, mengapa ada suami yang suka marah-marah di rumah? Jawabannya karena perutnya kosong. Coba istri selalu siapkan makanan untuk suami, mendampingi dia. Kalau nggak bisa masak, pesenlah dari luar. Dampingi, ajak ngobrol. Maka suami tidak akan marah-marah. Tapi tahukah saudara, mengapa istri suka marah-marah di rumah? Bukan karena perutnya kosong, tapi karena dompetnya kosong. Masa nggak tahu? Karena itu suami yang bijaksana akan kasih uang belanja dan uang jajan yang cukup untuk istrinya. Sebab kalau istrinya punya uang jajan yang cukup, mestinya dia sudah lebih tenang di dalam hidupnya. Saudara, saya percaya kekokohan keluarga ditandai dengan adanya kasih dan pengampunan. Apakah kita masih tetap mengasihi pasangan kita? Nah, saya ingin membacakan sebuah percakapan antara suami dan istri. Begini bunyinya. S itu suami, I itu istri. Akhirnya, kata suami, aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Apakah kau rela kalau aku pergi? Tanya istrinya. Tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kau pernah selingkuh? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau menciumku? Ya. Dan istri kemudian berkata dengan mesra, sayangku. Itu lagi cinta, tapi kalau kasih sudah hilang, kalimatnya persis sama, cuma bacanya bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Coba saya bacakan. Sayangku, ya, maukah kau menciumku? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya, aku sudah menunggu saat ini tiba sekian lama. Saudara sekalian, kita kira-kira masih baca dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Saya berdoa supaya kasih Kristus tetap ada dalam hidup kita. Dan sungguh-sungguh keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Bukan sempurna, masih ada kekurangan kelemahan yang harus kita benahi. Tapi makin tumbuh jadi keluarga yang sehat. Dan saya sangat yakin untuk mengokohkan keluarga. Hal yang sangat penting adalah bangunlah mesbah doa keluarga. Di mana suami, istri, orang tua, dan anak duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Menerima Alkitab sebagai otoritas tertinggi yang kita taati. Menyembah Tuhan sebagai pribadi yang nomor satu dalam hidup kita. Dan kalau suami, istri, orang tua, dan anak
ingin menjadi serupa seperti Kristus yang kita sembah, maka tentulah damai sejahtera itu akan mengalir dalam keluarga kita. Haleluya. Poin yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki kasih di tengah pandemi? Maka kita harus mengasihi diri dan sesama. Alkitab tadi berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita hanya bisa mengasihi orang lain kalau kita pertama-tama mengasihi diri kita. Nah, salah satu hal yang praktis yang kita bisa lakukan pada masa pandemi ini, taatilah ajakan pemerintah untuk melakukan 3M. Apa itu? Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak supaya kita tidak tertular virus COVID-19 dan juga tidak menularkannya kepada orang lain. Saudara, ada satu lagi yang sangat penting, yaitu vaksinasi. Sebab melalui vaksinasi kita akan memperoleh kekebalan tubuh, antibodi, sehingga tidak gampang terserang oleh virus ini. Dan itu kemudian akan menyebabkan herd immunity, yaitu kekebalan kelompok. Karena kan ada orang yang tidak bisa divaksin. Misalnya orang dengan penyakit bawaan tertentu yang tidak boleh divaksin misalnya. Atau pada masa kini anak-anak kecil belum bisa divaksin. Nah, kita yang bisa divaksin harus membuka diri untuk segera bisa menerima vaksinasi tersebut. Agar kita kemudian sehat dan tidak menularkan hal itu kepada orang-orang yang kita kasihi. Saya mau pesan kepada orang-orang muda terutama. Orang muda kalau kena COVID-19 mungkin OTG, orang tanpa gejala, sehat-sehat saja. Tapi apakah engkau mengasihi ayah dan ibumu? Apakah engkau mengasihi kakek dan nenekmu? Saudara bisa sehat kelihatannya, tapi ternyata engkau sudah membawa virus, menularkan virus ke dalam rumah. Orang tuamu sakit, bahkan kemungkinan bisa meninggal. Apalagi orang yang sudah lanjut usianya. Apakah kita mencintai mereka? Salah satu cara mencintai mereka adalah menjaga protokol kesehatan dengan ketat dan juga mengikuti vaksinasi. Karena saudara, kita tahu sepanjang sejarah umat manusia ada banyak penyakit berbahaya bahkan mematikan sudah bisa diatasi dengan penemuan vaksin dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia yang melakukan penelitian. Misalnya cacar, polio, TBC, itu sekarang sudah ada vaksinasinya. Saya punya 2 cucu dan beberapa bulan sekali orang tuanya membawa ke dokter untuk divaksin katanya. Supaya tidak tertular oleh penyakit tersebut dan memperoleh kekebalan tubuh yang baik. Nah, pada masa kini pandeminya adalah COVID-19. Sehingga kita juga perlu menerima vaksinasi dari COVID-19. Walaupun demikian saya tahu masih ada keraguan dari sebagian orang. Ada yang berkata, benarkah COVID-19 itu ada ataukah ini hanya sebuah teori konspirasi saja? Yang dimaksudkan dengan konspirasi adalah persekongkolan rahasia yang merencanakan kejahatan secara rapi. Misalnya, swab itu dibuat tidak akurat sehingga orang akan selalu positif COVID. Sehingga akibatnya vaksin akan terus-menerus diproduksi dan hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja. Lalu kemudian akan ada sertifikat digital bagi orang yang sudah divaksin. Sehingga sertifikat ini disebut sebagai certification mark yang oleh orang Kristen tertentu dihubungkan dengan mark of the beast, tanda dari binatang itu, yaitu 666. Benarkah itu demikian? Atau ini cuma cocok logi saja, saudara? Saya mau katakan, saya yakin COVID itu benar-benar ada, bukan hanya permainan pikiran. Kenapa? Sebab sebelumnya sudah ada virus corona sejenis ini. Misalnya SARS, MERS, itu kan bukan bohong-bohongan. Lagi pula sekarang lebih dari 2 juta orang sudah meninggal dunia. Ada dokter-dokter dalam jumlah yang banyak yang sudah meninggal. Bahkan pendeta yang gak percaya ini nyata juga meninggal, saudara sekalian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa COVID ini bukan main-main. Ada seorang dokter
Yang ketika dengar ada orang bilang, COVID itu nggak ada. Dia bilang gini aja deh, kamu saya ajak tur masuk ke rumah sakit. Karena saya dokter yang tiap hari merawat orang-orang yang COVID ini. Saya melihat mereka sulit bernafas. Saya yang masang ventilator kepadanya. Dan kemudian saya juga yang mencabut kalau orang itu ternyata meninggal. Kamu nggak percaya? Oke, saya ajak tur. Dan lebih bagus kita semua pakai alat pelindung diri APD. Kamu satu-satunya yang nggak pakai APD. Maka kamu akan tahu bahwa COVID itu benar-benar nyata. Saudara-saudara, karena itu vaksinasi saya yakin merupakan salah satu anugerah Tuhan untuk kita umat manusia bisa mengatasi masalah virus ini dan hidup lebih sehat. Tetapi ada juga orang yang masih meragukan vaksinasi karena mereka mendengar melalui sosial media bahwa vaksin ini telah dimasuki oleh microchip 666. Bahkan katanya microchip itu yang dimasukkan ke dalam manusia akan digunakan untuk membantai bisa 3 sampai 7 miliar umat manusia di atas muka bumi. Wah, ngeri banget. Tapi saudara, sekarang ini banyak hoax. Saudara mesti cek. Dan tidak ada pemerintah ataupun organisasi kesehatan yang resmi yang menyatakan hal tersebut. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk mengurangi populasi dengan cara demikian, tentu akan jauh lebih banyak orang yang tidak setuju dan akan menghalang-halangi rencana jahat ini. Tapi ada yang bilang, tapi kan vaksinnya dikasih barcode. Nanti kita akan dipantau. Mobilnya kelihatan. Kemana kita pergi akan kelihatan. Saudara, saya mau katakan. Yang dikasih barcode itu adalah botolnya vaksin. Dusnya vaksin. Mobil yang ngangkut vaksin yang diedarkan ke seluruh Indonesia. Supaya tidak ada penyalahgunaan. Bukan orangnya yang divaksin. Nah, kita perlu hati-hati, jangan sampai kita terkecoh oleh berita hoax yang kita dengar di kanan kiri. Apakah benar antikris nanti akan memberikan tanda kepada pengikutnya? Ya, Wahyu 13 berkata kalau antikris muncul dia akan memberikan tanda kepada pengikutnya. Tapi kan sekarang antikris belum muncul. Tandanya juga berarti belum ada, saudara-saudara. Lagi pula dalam Wahyu 13 memang ada catatan Alkitab bahwa dia akan memberikan tanda di tangan dan di dahi. Nah, apa maksudnya? Yang menafsirkan ayat ini secara hurufiah berkata bahwa itu adalah microchip yang akan ditanamkan kepada manusia. Oke lah, seandainya penafsiran hurufiah ini benar. Itu kan di tangan dan di dahi, bukan disuntikan masuk ke dalam darah. Berarti bukan vaksin ini yang merupakan tanda 666. Lagi pula lebih banyak orang yang menafsirkan ayat ini secara simbolis, bukan secara hurufiah. Dahi itu bicara soal pikiran, tangan itu bicara soal perbuatan. Orang yang percaya kepada antikris, maka pikirannya dan juga perbuatannya akan dikuasai oleh roh yang sangat menekankan mamon, materialistis, kerakusan, keserakahan. Dan mereka adalah pengikut daripada si antikris itu. Kenapa kita perlu melihat penafsiran secara simbolis? Karena dalam Wahyu pasal 14 kita lihat para pengikut Yesus itu akan diberi materai pada dahinya. Dan itu tentu bukan secara hurufiah. Nanti ditanam di sini 777 atau 888 atau 212. Kan tidak. Nah, kalau penafsiran Wahyu 14 itu adalah simbolis, mengapa kita harus menafsirkan Wahyu 13 tentang tangan dan dahi sebagai hurufiah atau bicara soal microchip? Saudara, coba pikir baik-baik. Menurut saudara, mungkinkah ada microchip yang ketika ditanamkan di dalam diri seseorang bisa membuat orang yang tidak lahir baru, yang tidak percaya Yesus, begitu disuntik dengan microchip, langsung lahir baru, langsung percaya kepada Tuhan? Ada? Pasti nggak ada kan? Kalau gitu sebaliknya, ada nggak orang yang sungguh lahir baru, penuh Roh Kudus, cinta Yesus, begitu disuntik dan ternyata tanpa dia tahu ada microchipnya, langsung dia kehilangan keselamatan? Saya yakin selamat atau tidak selamat itu bukan berkaitan dengan benda yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, tapi soal hati yang percaya kepada Yesus ataukah tidak percaya kepadanya.
Dan dalam Wahyu 13 ayat 8 ada ayat penting yang berkata, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi menurut firman Tuhan ini, orang yang menyembah antikris adalah orang yang memang dari sejak semula, dari sejak dunia belum dijadikan, dari sejak awal tidak pernah lahir baru. Kalau saudara lahir baru, bertobat, percaya kepada Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah menyembah antikristus. Karena yang menyembahnya sekali lagi hanyalah orang yang tidak pernah lahir baru. Yang penting adalah pastikan engkau sudah percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat Tuhan dan Raja, agar waktu Dia datang engkau akan diangkat di dalam kerajaan Allah dan kau tidak akan mengalami aniaya dari antikris. Jadi bolehkah orang Kristen divaksin? Tentu saja boleh. Karena ini adalah upaya untuk melindungi kehidupan umat manusia. Dan ini adalah wujud dari mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama manusia. Saudara, di masa pandemi ini, saya yakin kasih akan menang atas segalanya. Bagaimana caranya supaya kita sungguh bisa mengasihi? Pertama, kita harus mengobarkan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengokohkan keluarga. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Antara lain dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan kemudian menjaga jarak dan juga melakukan vaksinasi. Ini doa saya supaya saudara sungguh-sungguh kuat dan berkemenangan di tengah pandemi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Urapi kami semuanya sehingga kami sungguh-sungguh bisa mempraktikkan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Berkati jemaat NDC dimanapun kami berada. Supaya Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan. Dan kami juga berdoa supaya dalam waktu yang relatif singkat wabah ini bisa dikendalikan. Dan kami bisa melakukan ibadah secara on-site seperti biasanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan saya percaya Tuhan sudah menjamah kehidupan Anda. Terima kasih secara khusus kepada Pastor Dr. Ruben Adi Abraham yang sudah jadi berkat yang luar biasa buat kita sekalian. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Sehingga di hari Minggu yang lain yang Tuhan sudah berikan bagi kami hari ini bisa beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Dan kami juga bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus, Engkau hadir di tengah keluarga kami, di dalam rumah kami. Dan Engkau menjamah kami semua. Dan kami percaya Tuhan, hidup yang kami akan jalani ke depan bukan hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Karena kami punya Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin negara kami, Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga bisa memimpin Tuhan negara kami dengan pertolongan Tuhan. Sehingga bisa melewati COVID ini Tuhan. Dengan berbagai masalah dan tantangan-tantangannya Tuhan. Berikan Tuhan jalan keluar. Dan kami percaya ketika kami bersatu dan kami percaya Tuhan. Tuhan bekerja atas bangsa kami. Sehingga kami bisa keluar dari krisis ini. Dengan pertolongan, dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami bersyukur untuk semua hal yang sudah kami alami Tuhan. Dan kami tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Karena sudah melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidup kami. Mari saudara yang kekasih Tuhan arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga. Cinta kasih sayang di dalam Yesus. Persekutuan di dalam Roh Kudus. Menyertai kehidupan saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
setiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.